Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Jaka Rusdianta, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surakarta dan mentor dari Ibu Wulandari, rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir dalam seminar hasil eksplorasi minat dan bakat melalui program ekstrakurikuler di SMP Negeri 19 Surakarta. Sebelum memasuki acara, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan seminar hasil eksplorasi minat dan bakat melalui program ekstrakurikuler di SMP Negeri 19 Surakarta. Yang ketiga, tanggapan. Yang keempat, penandatanganan berita acara. Yang kelima, foto bersama. Dan yang keenam, penutup. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita alangkah lebih baiknya untuk membaca bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan seminar hasil eksplorasi minat dan bakat melalui program ekstrakurikuler di SMP Negeri 19 Surakarta oleh Ibu Wulandari. Waktu dan tempat saya hadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali puji syukur Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini saya ingin memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan sehat dan dapat bertemu dengan teman-teman sejawat yang dihadiri oleh mentor Bapak Jaka Rusdianta SPD MPD. Pada kali ini saya ingin memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Eksplorasi Minat dan Bakat melalui program ekstrakurikuler di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Berikut adalah profil data pribadi saya. Nama Dewi Wulandari SPD, Bupati Galeri Surakarta 26 Februari 1982, NIK P3K 198220262022212012. Dan jabatan Adi pertama Guru Bimbingan Konseling di Unit Kerja SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Berikut data yang ingin saya sampaikan mengenai dasar hukum, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Permen 20 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, Permen NP Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja sebagai ASN, Permen NP Nomor 55 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional pustakawan, Permen NP Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Aparatur sipil negara atau ASN, yaitu profesi sebagai pegawai negeri
dengan perjanjian kerja atau PKK tahun 2024. Maksudnya yaitu untuk membekali peserta dan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuannya yaitu setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Orientasi P3K diselenggarakan dengan metode blended learning perpaduan antara anak belajar jarak jauh atau online melalui LSM, Somasis, dan orientasi berkat kerja. Waktunya yaitu pada mulai tanggal 3 September pembukaan sampai dengan 23 Oktober 2024. Pelaksanaan orientasi P3K di SMP Negeri 19 Kota Surakarta di Jalan Balungan, Sleman, Kota Surakarta. Berikut adalah visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Sedangkan visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta, yaitu ada unsur staf sekretariat daerah, kemudian unsur pelaksana daerah dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang badan daerah, unsur penunjang inspektorat, dan unsur kewilayahan kecamatan. Berikut visi dan misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Visi dari SMP Negeri 19 Kota Surakarta adalah unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Sedangkan misi yaitu 1. Merencanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Menyusun dan melaksanakan program-program intrakurikuler dan kokurikuler sesuai struktur program. 3. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program dan minat murid. 4. Mewujudkan rasa cinta terhadap ajaran agama masing-masing. 5. Mewujudkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. 6. Mewujudkan sikap peduli terhadap lingkungan. 7. Pelestarian, pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan. 8. Menanamkan dan melaksanakan keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman ajaran agama. 9. Melaksanakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. 10. Menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya. 11. Meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif. Yang saya angkat yaitu 3, yaitu menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat murid. Tujuan SMP Negeri 19 Kota Surakarta dalam jangka pendek. 1. Seluruh peserta didik kelas 9 lulus 100% setiap tahun. 2. Meningkatkan nilai AKR. 3. Menjuarai lomba mapel berjenjang sampai tingkat nasional. 4. Mengimplementasi ajaran agama masing-masing di sekolah. 5. Membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 6. Peserta didik peduli terhadap lingkungan. 7. Mewujudkan SMP Negeri 19 Kota Surakarta sebagai sekolah berwiata. 8. Menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dan
bidang bimbingan kehidupan keluarga dan bimbingan kehidupan keagamaan. Berikut rencana dan hasil kerja saya, yaitu saya menggambarkan tentang identifikasi isu siswa atau siswi SMP 19 belum sepenuhnya mampu mengenali bakat dan minat yang dimiliki pada setiap individu, sehingga siswa atau siswi masih perlu bimbingan dalam eksplorasi bakat dan minat yang dimiliki dengan cara setiap siswa mengikuti ekstrakurikuler. Isu yang diangkat yaitu dengan mengikuti program ekstrakurikuler di sekolah, siswa atau siswi dapat mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Gagasan yang diangkat yaitu melalui bidang konseling guru BK memberi layanan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat untuk membantu dalam pembinaan ekskul yang sesuai bakat dan minat yang dimiliki setelah lulus dari SMP 19 Surakarta. Rencana kerja menengah yaitu tahun ke-1 di awal tahun ajaran baru dengan menyebarkan angket peminatan yang harus diisi oleh seluruh siswa atau siswi kelas 7 dalam membantu memilih ekstrakurikuler yang diminati dan sesuai bakat yang dimiliki oleh siswa atau siswi. Kegiatannya yaitu berbimbingan konseling bersama dengan kesiswaan wali kelas, guru magang dan orang tua siswa atau siswi. Output atau hasilnya yaitu berbimbingan konseling mendapatkan informasi mengenai minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa atau siswi. Kontribusinya terhadap visi yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga, serta sesuai dengan misi SMP 19 Kota Surakarta yaitu menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat murid. Tahap kedua yaitu memantau siswa atau siswi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tahapan kegiatan yaitu membuat program layanan bimbingan konseling terkait eksplorasi bakat dan minat siswa-siswi melalui layanan konseling. Output yang menghasilkan siswa-siswi mampu mengenali bakat dan minat yang dimiliki secara bertahap dan bisa mengeksplorasikan bakat dan minat siswa dan siswi. Tahap ketiga kegiatan yaitu melakukan tes akhir untuk mengetahui kecenderungan siswa-siswi terhadap suatu bidang yang disukainya. Tahapan kegiatan yaitu mengumpulkan data melalui sistem pengumpulan data yang berbeda menggunakan prosedur yang menarik dan abstrak, bisa mencermati berbagai kelebihan, keterampilan dan kemampuan yang tampak menonjol pada siswa atau siswi, bantu dalam meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya dan kembangkan konsep diri positif pada siswa-siswi. Untuk hasilnya, siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat yang dimiliki. Hal ini tentu juga dapat membantu siswa-siswi lebih memahami potensi dan bakat mereka dan meyakini kemampuan yang dimiliki dan dapat mengeksplorasikan bakat dan minat dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. Maka bakat dan potensi siswa-siswi tersalurkan dan dapat menentukan pilihan studi lanjut. Kontribusinya yaitu tahun keempat melakukan kegiatan di awal tahun ajaran baru dengan melakukan tes awal pada siswa-siswi kelas 7 serta mengevaluasi program kerja tahun lalu. Tahapan kegiatan melakukan kegiatan di awal tahun di kelas 7 dan mengevaluasi kembali kegiatan yang dilakukan di tahun lalu. Output hasilnya yaitu dapat membuat strategi yang lebih baik dan membantu siswa-siswi menemukan bakat dan minat yang dimilikinya. Tahun kelima lebih mencermati kembali hasil dan strategi yang harus dilakukan di awal tahun sebelumnya dan menyusun program awal tahun dengan lebih baik. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang lebih kompeten dan upaya membantu siswa-siswi menemukan bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian menemukan strategi yang lebih baik di awal tahun dan dapat menghasilkan generasi yang dapat memahami menekuni bidang yang menjadi kelebihannya dan memperkuat berbagai teknik untuk mengumpulkan informasi, pemeriksaan informasi, pengembangan instrumen dan langkah-langkah eksplorasi lainnya yang sering digunakan dalam strategi eksplorasi subjektif dan memukau. Kesimpulan,
nilai dasar ASN antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka pembentukan profesionalisme dan budaya serta dan budaya kerja organisasi. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja secara cepat, efisien, serta menumbuhkan semangat komitmen dan loyalitas sebagai ASN. Dari kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan di SMP Negeri 19 Kota Surakarta, menghasilkan rencana dan hasil kerja yang mengangkat isu mengenai siswa-siswi SMP Negeri 19 sebelum sepenuhnya mengenali bakat dan minat yang dimiliki setiap individu, sehingga siswa-siswi masih perlu bimbingan dalam mengeksplorasi bakat dan minat yang dimiliki dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi 5 tahun ke depan, di mana dari rencana hasil kerja tersebut nanti akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana hasil kerja. Melalui bimbingan konseling, guru BK memberikan layanan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan bakat dan minat untuk membantu dalam pemilihan studi lanjut yang sesuai bakat minat yang dimiliki setelah lulus dari SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, tanggapan dari Bapak Jaka Rusdianta, SPD, MPD. Waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Rima dari SD yang telah memaparkan kaitannya seminar laporan orientasi dengan judul eksplorasi bakat dan minat melalui program ekstrakurikuler di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Apa yang telah dipaparkan tadi disebutkan sudah mendata dari awal yang kelas 7 baru masuk, setelah masuk saja sudah didata, kemudian juga dicermati tentang potensi siswa dan juga minat siswa. Itu hal yang luar biasa, sehingga nantinya sekolah melaksanakan Islam sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam diri siswa, sehingga potensi dari siswa bisa kita kembangkan. Karena saat ini tidak hanya ilmu, tapi juga keterampilan yang sangat dibutuhkan siswa. Kemudian juga nanti kalau misalnya ada bakat-bakat ada di dalam diri anak, tidak ada wadahnya, nanti sekolah akan menerima, termasuk bakat-bakat yang selama ini ada dalam diri siswa. Harapan saya selaku kepala sekolah, mudah-mudahan dengan kita secara dini dan mengembangkan potensi dalam diri anak tersebut, sehingga nantinya anak tersebut bisa berkembang lagi menjadi apa yang diinginkan. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mengatakan mengapa atau bagaimana bunga dari ini Bu Triwan dari SPD yang mengetengahkan judul dia tadi maupun penjelasan dia.
Terima kasih Ibu Terima dari SPT yang telah memberikan gambaran bagaimana berkaitan memilih judul eksplorasi bakat dan minat melalui program Kesehatan Liburan di SMP Negeri 19 Kota Surabaya. Mudah-mudahan kedepannya sangat-sangat bermanfaat bagi siswa SMP Negeri 19 Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Jaka. Kita lanjutkan di acara yang keempat adalah penandatanganan berita acara. Tidak terasa kita telah memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.